Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Ade Mulia. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota dan Bodebek tidak berjalan mulus. Masih saja aparat keamanan menemukan para pengendara tidak mematuhi aturan PSBB. Tidak hanya itu, para penumpang KRL komuter lain masih saja menumpuk di stasiun Bogor. Meski sudah sejak lama pemerintah serukan social dan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, nyatanya kasus positif COVID-19 terus bertambah, bahkan jumlahnya terus meningkat. Lalu bagaimanakah pemerintah memastikan penerapan PSBB bisa berjalan efektif agar dapat memutus penularan COVID-19? Inilah Prime Talk, bersatu melawan virus corona. Bahwa penularan masih terjadi, penyebaran penyakit masih terjadi. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu untuk saling membantu, saling menjaga untuk memastikan tidak ada lagi penularan. Jumlahnya tidak seramai hari biasanya. Meski tidak ada antrian, petugas PT KCI tetap melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para calon penumpang dengan mengukur suhu tubuh dan imbauan untuk menggunakan masker, serta dianjurkan untuk mencuci tangan. PSBB juga berlaku di Kota Depok pada hari ini. Petugas gabungan melakukan checkpoint kendaraan di daerah perbatasan, salah satunya di pos Komjen Pol Jasin. Petugas dengan teliti mengecek setiap kendaraan yang berlalu lalang dari arah Jakarta menuju Depok. Nyatanya, masih banyak pengendara yang tidak tahu PSBB mulai diberlakukan di Kota Depok. Umumnya, mereka tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak selama di angkutan umum. Penerapan PSBB di wilayah penyangga DKI Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok ini berlaku 14 hari ke depan hingga tanggal 28 April 2020. Tim Liputan Metro TV. Dan kita sudah terhubung bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan PSBB di wilayah penyangga ibu kota dan juga Jakarta. Selamat malam Pak Muhadjir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Adi. Ya, Pak Muhadjir, lalu lintas masih ramai, banyak perusahaan tidak taat PSBB, banyak warga yang tidak patuh. Hasil evaluasi Anda, Pak, apa yang salah Pak Muhadjir? Nggak ada yang salah, ini kan baru awal ya, tentu saja perlu penyusuan-penyusuan dalam beberapa saat ini. Saya yakin nanti dalam waktu yang tidak lama mereka akan segera beradaptasi dengan aturan yang sudah ditetapkan, seiring dengan semakin tersosialisasikannya ketentuan-ketentuan itu kepada masyarakat. Kan belum 100% masyarakat sudah paham, tapi nanti 1-2 hari saya kira mereka sudah tahu. Jadi, berarti menurut Anda ini masalahnya ada di tingkat kefahaman masyarakat, begitu, kesadaran di masyarakat. Bagaimana kalau dengan peraturan-peraturan yang kemudian satu dengan yang lain saling bertabrakan nih Pak? Saya kira nggak ada yang bertabrakan karena di dalam PSBB itu kan rentangannya, makanya disebut dengan berskala, itu kan mulai dari mendekati lunak, ya, artinya di atasnya social distancing, sampai kepada yaitu sampai pada karantina atau yang disebut dengan lockdown itu. Jadi ada rentangannya. Masing-masing daerah boleh membuat pilihan-pilihan asal tidak pantau yang ada. Jadi sebenarnya nggak ada itu aja, perbedaan bertingkat aja, nggak itu.
Baik, Pasti- Pak Muhajir, ini termasuk dengan peraturan yang kemudian memperbolehkan beberapa industri di luar industri strategis yang ada 8 itu, kemudian mereka masih buka, mereka masih beroperasi sehingga masih banyak masyarakat yang bekerja. Ini yang menyebabkan stasiun Bogor, KRL, komuter lain masih banyak orang melakukan transportasi ke sana kemari. Ini juga kan sebetulnya masih harus diperbaiki ini, Pak. Apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan untuk mengevaluasi dari peraturan-peraturan ini? Mas Ade, jadi saya perlu beri dulu ya. Jadi ada 3 tingkatan di dalam undang-undang itu, dalam pasal 49, itu ada yang namanya karantina. Karantina itu yang sangat ketat, yang kalau disebut istilah lockdown. Kemudian yang kedua PSBB ini, pembatasan sosial ya. Kemudian ada social distancing. Jadi sebetulnya rentangannya yang dimaksud PSBB itu cukup lebar, sehingga masing-masing daerah boleh membuat kebijakan diskresi sepanjang itu tidak terlalu jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan maupun Menteri yang terkait gitu. Karena itu kalau di daerah tertentu ada keputusan bahwa ada industri yang masih boleh membuka, itu saya kira itu haknya daerah dengan catatan dia harus mematuhi betul protokol kesehatan, baik ketika mereka berdatangan ke tempat kerja maupun ketika dia bekerja dan seterusnya. Jadi itu daerah yang tahu saya kira, memang itu wewenangnya daerah. Baik, jadi ketika misalnya ada, ini dalam catatan saya di Pemprov DKI Jakarta mencatat ada sekitar 200 perusahaan dan berskala besar, mereka masih beroperasi padahal mereka di luar dari 8 sektor, artinya ketika Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi, lalu kemudian mereka memiliki surat izin dari Kemenperin, ini bagaimana nih Pak? Karena itu saya bilang, menang daerah itu, jadi daerah jangan diartikan kalau ada 2 aturan itu seperti bertentangan, itu tidak. Jadi sifatnya pilihan. Silakan aja daerah buat pilihan. Yang penting harus betul-betul memastikan bahwa keterancaman atau kedaruratan yang ada di tempat itu bisa diatasi atau bisa diselesaikan. Karena ini kan tingkat kedaruratannya kan masing-masing daerah berbeda. Tingkat keterancamannya berbeda. Jadi yang dijadikan ukuran pemberlakuan PSBB itu seberapa besar, seberapa kuat ancaman terhadap keselamatan, terutama yang berkaitan dengan wabah COVID ini. Dan itu daerah mesti harus paham betul, harus tahu betul, sehingga dia bisa ketika dia menetapkan resep ketentuan itu tidak salah. Baik, artinya dengan tingkat epidemiologis yang terjadi di Jakarta, kan banyak yang menyatakan bahwa di Jakarta ini sudah termasuk parah begitu. Apakah kemudian nanti Pemprov DKI bisa memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi padahal mereka punya surat izin? Bisa begitu, Pak? Ya, dibicarakan dulu toh dengan pihak yang terkait, kementerian terkait, kemudian disampaikan dengan apa kondisi yang nyata seperti apa, kondisi yang seharusnya seperti apa, kemudian diambil keputusan bersama, kalau nanti ternyata masih ada pelanggaran, barulah dibuat sanksi. Artinya jangan buru-buru membuat sanksi, kan ada tahapan lah itu. Sama dengan ketika kita memberlakukan PSBB di beberapa tempat ini kan juga tidak langsung serta-merta mereka taat kan, juga ada waktunya. Namanya saja ini baru pengalaman pertama kan kita memberlakukan aturan-aturan ini. Kita belum pernah mengalami situasi seperti ini. Dan itu mohon ada penanganan yang dingin, kalau istilah Pak Presiden jangan gerusa-gerusu, jangan keburu-buru, yang kemudian malah menimbulkan kepanikan, yang hasilnya bukan seperti yang diharapkan, tapi malah sebaliknya. Jadi perlu ada kompromi ketika berada di lapangan. Tapi Pak Muhajir, dampaknya mata rantainya menjadi panjang. Ketika masyarakat masih bekerja karena perusahaannya masih mempekerjakan mereka dan mengharuskan mereka datang ke Jakarta, katakanlah dari kawasan-kawasan penyangga. Ini kan juga dampaknya transportasi masih sibuk, KRL juga terjadi penumpukan. Disinilah kemudian bibit-bibit atau titik-titik lokasi yang bisa berpotensi penyebaran COVID-19, Pak. Ya, saya kira pemerintah daerah juga akan melakukannya secara bertahap. Mungkin pada saatnya kalau dia sudah dipandang masyarakat siap, dunia industri juga sudah siap, bisa saja dia kemudian lebih memperketat. Karena itu tadi saya bilang bahwa PSBB ini ada intervalnya. Saya setuju dengan pandangan Pak Pandu, Profesor Pandu UI itu. Jadi ini rentangannya itu mulai dari sangat keras sampai agak longgar. Sehingga daerah bisa membuat
membuat ketentuan yang di dalam rentangan itu. Misalnya pada suatu saat daerah tertentu bisa saja sampai kepada menetapkan movement control. Jadi mengendalikan pergerakan orang, termasuk melarang jalur-jalur yang dianggap sangat potensial untuk menjadi klaster baru dan seterusnya. Itu silakan. Jadi masing-masing daerah makanya harus setiap hari harus dievaluasi, bahkan kalau perlu setiap jam harus dievaluasi, kemudian harus ada perubahan-perubahan setiap saat. Ini kan perang kan tidak bisa dengan permainan standar satu kemudian tidak boleh ada perubahan-perubahan. Sama dengan sepak bola, setiap detik kan harus dirubah permainan. Kita lihat musuhnya seperti apa pergerakannya kan. Baik, Pak Muhadjir, tapi banyak juga pemerintah daerah, kepala daerah yang juga mengeluh ini kok semuanya dibebankan ke daerah. Artinya mereka juga melihat butuh ketegasan juga nih, peraturannya jadi abu-abu. Apa jawaban Anda untuk para kepala daerah? Pokoknya jangan tidak percaya diri daerah. Ini adalah sesuai dengan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, sesuai dengan undang-undang. Itu memang pengusulan terhadap keadaan kedaruratan kesehatan itu kan memenangi daerah yang mengusulkan. Dan ketika daerah mengusulkan, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan tidak pede, termasuk mendiskresi peraturan yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, kalau memang itu daerah perlu mendiskresi, diskresi itu yang penting ada pemberitahuan, ada pembicaraan dulu gitu, sehingga nanti tidak kesan di masyarakat seperti ada pertentangan antara peraturan yang di atas kertas dengan yang ada di lapangan. Sekali lagi jangan sampai tidak ada dialog, tidak ada komunikasi ketika membentukkan aturan ini, termasuk ketika mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Pak Muhadjir, tadi kenapa alasan masyarakat masih keluar rumah karena memang ternyata kantornya masih beroperasi. Alasan yang lainnya terutama bagi kalangan bawah, kenapa mereka tetap melakukan aktivitas karena urusan perut mereka sudah tidak bisa ditahan lagi. Artinya bantuan sosial ini juga penting dan harus dipenuhi. Nanti kita akan membicarakan detailnya sejauh apa penyalurannya usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Talk segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Talk dan kami masih berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga sekaligus Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pak Muhadjir, kita lanjutkan perbincangan kini soal bantuan sosial. Ini saya mendengar penyaluran paling lambat katanya 20 April 2020, ralat kalau misalnya saya salah. Tapi sejauh ini Pak, sudah berapa persen penyalurannya? Penyaluran sembako yang targetnya 20 juta keluarga, lalu kemudian penyaluran kartu prakerja, penyaluran PKH yang sampai mencapai 10 juta keluarga, Pak. Ya, sebelum itu Mas Ade ya, tadi topik kita yang awal, kenapa misalnya masih ada beberapa industri yang boleh buka segala itu, sebetulnya juga pertimbangan ini kan. Kalau kita sudah bantuan-bantuan ini sudah meluncur di masyarakat dengan banyak, otomatis kita juga akan bisa mengurangi ini. Jadi ini kan tidak bisa tanpa pertimbangan ini. Nah, kita tahu bahwa memang sekarang ini bantuan-bantuan sosial atau social safety net itu kan belum seluruhnya tersalur ya. Dan tadi rapat kabinet terbatas Bapak Presiden lebih mendesak lagi kalau dalam minggu ini harus sudah mulai tersalur. Tapi ini kan juga tidak bisa serta-merta, jadi harus bertahap. Terutama untuk mereka-mereka yang akan mendapatkan yang sudah terdaftar di dalam PDTKS, Pusat Data Kesejahteraan Sosial, memang nggak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah kan terutama mereka yang selama ini belum tercantum, yaitu mereka-mereka yang miskin kagetan itu, yang memang sebetulnya tidak miskin, tapi miskin gara-gara COVID ini. Itu yang justru nanti harus menjadi perhatian seperti yang dipesan oleh Bapak Presiden. Dan ini perlu waktu kan gitu. Karena itu, tapi harus cepat, memang tidak boleh ditunda-tunda gitu. Jadi ini itu masalahnya, dan kira-kira sekarang ini belum sampai 40%, karena masih menggunakan, sebagian besar masih menggunakan dana realokasi dari kementerian-kementerian terkait. Sementara untuk dana yang 110 triliun sekarang masih dalam proses, dan saya kira dalam waktu dekat juga akan bisa disalurkan. Kendalanya apa sih Pak? Birokrasi kah atau administrasi kah atau apa sebetulnya? Nggak ada, kan ini juga belum sampai seminggu keputusan ini. Jadi sebetulnya sudah sangat cepat, memang tapi butuh waktu. Tapi Pak Presiden tadi sudah menyampaikan dalam minggu ini harus sudah tersalur. Jadi tidak nunggu sampai tanggal 20 April. Mudah-mudahan terutama untuk wilayah Jabodetabek akan bisa segera dilakukan itu. Karena idealnya saya juga berbincang dengan kepala daerah, mereka bilang idealnya di hari pertama PSBB, bantuan sosial dari pusat itu sudah harus ada.
Ini kan sebetulnya sudah hampir seminggu katakanlah untuk DKI Jakarta begitu, dan juga di Bodebek juga sudah mulai, Pak. Kalau DKI saya kira sudah mulai bergerak dan itu memang jadi prioritas kan. Saya kira misalnya dari Pak Mensos yang memberitahu saya sekarang paket-paket sembako untuk wilayah DKI sudah dilakukan, kemudian akan segera disusul dengan bantuan-bantuan yang berikutnya. Dengan mudahnya untuk cara pengantarnya juga berbagai cara ditempuh, dan terus juga validasi data-data untuk calon penerima bantuan yang baru juga terus dilakukan. Kerjasama dengan RT RW dan Pak Presiden kemarin mengamanatkan supaya kepolisian juga ikut terlibat biar cepat pengumpulan datanya. Baik, Pak, di luar yang kemudian menerima reguler PKH, lalu kemudian juga sembako dan juga Jabodetabek, di luar itu semua kan ada 9 juta keluarga. Dan ini di luar mereka belum pernah menerima PKH dan juga sembako. Jadi data 9 juta orang ini juga belum ada ya, Pak? Sudah. Tapi kan harus proses, tidak bisa serta-merta langsung ketemu kan. Itu kan harus dicari kan. Karena selama ini mereka ini kan bukan orang yang miskin. Dan ini justru yang harus diprioritaskan kan. Karena kalau yang sudah terdaftar kan nggak ada masalah gitu. Itulah yang menjadi target utama kita untuk saat ini. Dan insya Allah tidak sampai tanggal 20 April sudah akan bisa diterima. Yang 9 juta orang ini juga sebelum 20 April sudah akan tersalurkan dengan baik, Pak? Tentu saja tidak 100% ya, tetapi akan terus mulai dilakukan semuanya secara bertahap. Karena itu memang ini proses PSBB pun mohon masing daerah jangan langsung serta-merta pemberlakuannya langsung keras, tapi harus pelan-pelan. Seperti pompa itu loh, kalau pompa itu harus ditekan langsung nanti reaksinya jadi keras. Tapi kalau masuknya pelan-pelan kan nanti akan berjalan smooth ya. Tapi dampak yang dialami oleh masyarakat juga sangat keras. Saya baru saja berbincang dengan salah seorang karyawan yang tadinya dia ada di keluarga yang baik-baik saja, kemudian dia di PHK, orang tuanya juga di PHK. Dia yang tadinya tidak miskin, tiba-tiba menjadi miskin, tidak punya penghasilan. Dan ini mungkin ke depannya juga 3 bulan, 4 bulan ke depan semakin banyak orang yang tidak ada di dalam radar data Kemensos, tapi tiba-tiba menjadi miskin. Ini bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasinya, melonggarkan kemudian data yang fleksibel, seperti apa nih, Pak? Ya itu Mas Ade, tadi yang saya bilang, ini harus ada kerjasama terus-menerus antara daerah, terutama yang mengendalikan pusat data di daerah, apalagi di DKI ini banyak sekali masalahnya, terutama karena sebagian besar mereka itu pendatang, sehingga tidak punya data yang akurat dari DKI sendiri. Karena itu harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, dari mana mereka berasal. Kalau dari Jawa Tengah ya kita minta gubernur untuk memberikan data ini, rakyatnya ini di Jakarta dia tinggalnya di mana misalnya. Tapi ini kan saya lihat sudah kompak sekali beberapa kepala daerah ini terus komunikasi betul antar mereka untuk membuat kesepakatan yang saya kira itu suatu langkah yang sangat proaktif dan patut kita hargai. Baik, karena salah satu indikator keberhasilan dari PSBB justru memang dipantik oleh kebutuhan sembako yang kalangan menengah bawah agar mereka tidak keluar begitu ya, Pak. Nah, ini selain masalah-masalah bantuan sembako lalu juga kebijakan yang kemudian dinilai banyak orang saling kontraproduktif, ini juga masalah seperti masalah sosial juga timbul di masyarakat, seperti penolakan jenazah COVID-19, juga penolakan pada tenaga medis masih terjadi di berbagai daerah. Menurut Anda, hasil evaluasi apa yang salah, Pak? Pertama masalah edukasi masyarakat, pemahaman yang betul-betul benar tentang COVID-19 ini, termasuk bagaimana cara pemulasaraan jenazah dengan standar yang sangat-sangat aman, misalnya itu harus diberitahukan pada masyarakat. Nah, kemudian juga efek trauma. Ini COVID-19 ini kan memang memiliki efek traumatis luar biasa, baik mereka yang terkena maupun yang merasa akan terkena. Dan ini juga perlu ada sikap-sikap yang arif dari semua pihak, termasuk masyarakat. Dan memang harus diberi pemahaman yang cukup. Tapi kan juga saya lihat sisi positifnya banyak sekali, misalnya tumbuh solidaritas, rasa empati nasional besar-besaran. Tidak semuanya orang kemudian juga menganggap mereka yang terkena ini adalah orang ancaman, tapi malah justru mereka ramai-ramai untuk mendukung, memberikan dukungan. Karena mereka-mereka ini juga punya beban mental. Ini sebetulnya juga mereka-mereka ini perlu trauma healing loh, mereka-mereka yang terkena COVID ini. Jadi tidak bisa kita anggap sembuh total dalam arti kesehatannya saja, tapi pada aspek psikisnya juga harus mendapatkan
penanganan yang serius. Kalau tidak nanti akan menjadi trauma yang berkepanjangan. Baik, baik. Pak Muhadjir, apa strategi mutakhir dan real dari pemerintah terkait dengan ini kan masalah utamanya yang kemudian saya kutip dari Guru Besar Sosiologi UI, ini terjadi karena tidak tersampaikannya informasi tentang COVID-19 sampai ke akar rumput. Apa strategi mutakhir, mungkin ada strategi dan kebijakan khusus untuk ini, tapi tidak kemudian melemparkan ke pemerintah daerah lagi nih Pak? Apa kira-kira Pak? Kalau secara aturan itu kan kita lihat sebetulnya ada proses yang sudah sistemik ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa ketika kita menangani evakuasi dari Wuhan, dari kapal World Dream, kemudian dari Diamond Princess, itu kita masih menggunakan perpres tentang penyelenggaraan bencana dalam keadaan tertentu dari BNPB di bawah koordinasi Kemenko PMK. Tapi ketika kemudian sudah mulai ada yang kena kasus, kemudian kita merubah strategi menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya, setelah itu yang terakhir Bapak Presiden kan menetapkan keadaan darurat bencana nasional itu kan menggunakan undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini artinya bahwa setelah ini nanti akan semakin kuat upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 ini karena ada dua undang-undang paling tidak yang digunakan, yaitu Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan, yang kedua Undang-Undang tentang penanggulangan bencana. Sehingga itulah itu sebetulnya harus dipahami, menunjukkan bahwa pemerintah ini ketika menangani tidak tanpa strategi, ada tahapan-tahapan untuk menghadapi ini. Dan itu tentu saja akan berimplikasi terhadap berbagai macam aturan, termasuk penyediaan yang akan penyediaan sarana prasarana, daya dukung masyarakat, daya dukung dari masyarakat akan dikerahkan betul untuk menangani COVID-19. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK yang juga sekaligus Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Semoga penanganan COVID-19 bisa lebih tegas dan juga lebih cepat dan juga tepat. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali dengan ulasan mengenai apa alasan pengusaha nekat tetap beroperasi saat penerapan PSBB dan benarkah mereka memiliki izin dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi. Kita akan mengkonfirmasi dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, usai jeda. Ini proses edukasinya juga harus kita lakukan. Banyak dari komponen masyarakat yang belum menyadari kalau kita sudah melakukan PSBB, lalu masih belum tahu persis apa yang harus dikerjakan. Jadi fase edukasi ini harus kita lakukan sambil kita melakukan penertiban khususnya pada pelanggar berulang. Akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi di saat PSBB ini dilaksanakan. Bila tidak termasuk di dalam perusahaan yang dikecualikan, maka atur agar karyawan bekerja di rumah. KRL tetap penuh, kendaraan umum tetap penuh karena perusahaannya tetap beroperasi. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Talk dan tentunya untuk membahas mengenai hal tersebut kita akan menghubungi Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum APindo yang sudah tersambung. Kali ini Pak Haryadi Sukamdhani, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Mas Ade. Ya, ini tadi evaluasi dari Gubernur DKI Jakarta terkait masih ramainya orang menggunakan transportasi karena banyak perusahaan juga yang masih buka. Dan Pemprov DKI mencatat ada sekitar 200 perusahaan besar yang dinyatakan melanggar PSBB. Tapi mereka kemudian punya surat izin yang berbentuk surat edaran dari Menper ini. Bagaimana sebetulnya sikap dari APindo, Pak Haryadi? Iya, jadi kalau saya melihat ya Mas ya, itu kan ada 11 yang di pengecualian di PSBB itu ya, yaitu pelaku usaha di bidang kesehatan, bahan pangan, makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, dan pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Dan yang terakhir adalah yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau saya melihat di dalam surat edaran Menteri Perindustrian itu juga pasti akan mengacu kepada apa yang dikaitkan dengan PSBB ini, Mas Gil. Jadi namanya itu adalah izin operasional dan mobilitas
kegiatan industri ya. Ini adalah yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan mobilitas pekerja. Jadi kalau kita melihat dalam satu kesatuan, mestinya ya, kalau kita sebagai pelaku usaha kan mestinya ini semua akan terjadi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau lalu ada satu dan lain hal menjadi masalah, tentunya harus koordinasinya harus ditingkatkan. Saya rasa begitu, Mas. Karena Baik, ini juga tapi yang masih beroperasi udah mengajukan juga ke Kementerian Perindustrian, Mas. Baik, Pak Haryadi, tapi kemudian ada 8 sektor yang dilakukan pengecualian untuk ditutup saat PSBB atau dikurangi. Ada 8 yang kemudian Anda tadi sebutkan 11. Nah, masalahnya yang kemudian sekarang dipermasalahkan oleh pemerintah daerah adalah industri-industri ini tidak termasuk dalam list sektor yang dikecualikan itu. Mereka tetap buka dan ini mengakibatkan banyak orang masih bekerja dan kemudian menumpuk di stasiun KRL, menggunakan transportasi, dan masih banyak orang lalu lalang di Jakarta. Ini gimana, Pak? Ya, kalau memang di luar daripada ketentuan dan memang itu yang termasuk harusnya tidak boleh beroperasi, ya tentunya harus dilakukan penertiban, Mas Ade. Baik. Nah, ini dari Apindo sendiri, dari Danang Girindra Wardana yang menyatakan bahwa ternyata surat edaran dari Kementerian Perindustrian ini dinyatakan diskriminatif. Ini gimana, Pak? Sebetulnya dari Apindo sendiri sikap resminya seperti apa terkait dengan ada 2 peraturan ini? Saya rasa begini ya, kita harus luruskan dulu ya. Ini tidak bicara diskriminatif atau diskriminatif ya. Jadi kita harus melihat bahwa koridornya itu adalah pemerintah tentunya menginginkan terjadi pembatasan kegiatan secara menyeluruh ya, kegiatan pembatasan sosial. Itu kan kita sudah memahami tujuannya untuk memotong mata rantai penyebaran. Di situ kita harus memahami itu dulu. Lalu di sisi lain memang ada kegiatan-kegiatan yang memang karena satu dan lain hal itu tidak mungkin dihentikan. Tadi yang saya sebutkan ada 11 sektor yang ada di PSBB ya. Jadi kalau kita mengacu ke sana sebetulnya itu sudah cukup clear gitu loh. Jadi di sini memang karena tujuan tadi pembatasan bukan untuk mendiskriminasi suatu industri tertentu, tapi memang itu dikaitkan dengan kepentingan untuk membatasi penyebaran itu, ya, begitu Mas. Baik Pak Haryadi, nanti kita akan juga sambung lagi usai jeda. Tentunya nanti kita bergabung Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, untuk juga berbincang mengenai hal ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk segera kembali. Anda kembali bersama kami dan selain terhubung dengan Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, kita juga tersambung dengan Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Trubus, ini pelaksanaan PSBB di daerah masih kurang optimal, terutama juga karena masih banyak perusahaan yang buka. Pemprov DKI Jakarta saja mencatat ada 200-an lebih perusahaan yang tidak masuk pengecualian tapi masih beroperasi, dan ini skalanya besar. Apa sebetulnya rekomendasi Anda kepada pemerintah terkait ini, Pak? Iya, menurut saya memang ini memperin ini jangan memberikan izin gitu ya. Jadi supaya ini efektif, karena kalau tidak tetap seperti ini, dan ada juga itu yang strategis ini juga harus dicek juga itu, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak kategori strategi juga ikut beroperasi. Lah itu yang jadi masalah kan, sehingga dia masih mempekerjakan buruhnya itu atau karyawannya. Nah ini kemudian pelaksanaan dari PSBB sendiri jadi tidak efektif gitu. Oleh karena itu saya lihat harus ada hal yang tegas, karena PSBB ini kan kuncinya ada di penegakan hukum. Lah kalau memang perusahaan-perusahaan itu tetap membuka atau tetap beroperasional, ya saya rasa sulit itu untuk tercapai istilahnya optimal dalam pelaksanaan PSBB ini. Karena itu evaluasi yang harus dilakukan adalah secara tegas menutup dulu sementara operasional terhadap industri-industri yang ada, kecuali industri itu strategi sesuai dengan Permenkes yang sudah disepakati itu gitu. Jadi perlu dicek lagi, dievaluasi secara menyeluruh gitu Mas, menurut saya. Baik, tapi tadi kata respon dari Menko PMK mengatakan bahwa ini semua nanti pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Kalau misalnya daerah kemudian ingin menutup atau melarang mereka beroperasi, ini ya terserah dari pemerintah daerah. Tapi kan kemudian pelaksanaannya di bawah akan menjadi gamang begitu. Apakah kemudian Anda melihat ada dampak negatif dari persoalan 2 kebijakan ini, Pak?
Iya, kalau kebijakannya ini ambigu atau dualisme seperti itu kan nanti di bawah, artinya di prakteknya di pemerintah daerah itu kan bingung nanti untuk memutuskan yang mana yang terbaik. Oleh karena bagaimanapun juga ada kebijakan dari PSBB ini kan pembatasan, semacam pembatasan saja, sehingga yang terpikir di dalam kepala daerah itu tentu kemudian yang penting masih beroperasi bagi perusahaan-perusahaan yang kategori strategis tadi gitu loh. Jadi kalau seperti itu yang terjadi malah jadi akhirnya malah kontraproduktif. Lebih baik menurut saya kepala daerah memutuskan aja untuk menutup sementara dulu gitu ya, selama 14 hari itu ditutup gitu sehingga tidak beroperasional. Karena itu rangkaiannya kan kita untuk memutus penyebaran mata rantai COVID ini sendiri gitu loh. Jadi harus tegas di situ. Kalau nggak ada penegakan hukum yang tegas sangat sulit itu akan terwujud. Artinya PSBB yang optimal gitu. Abu-abu begitu ya Pak Trubus ya. Baik Pak Trubus, nanti kita akan sambung lagi juga dengan Pak Haryadi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk segera kembali. Ya, terakhir kita langsung ke Pak Haryadi Sukamdhani. Singkat saja Pak, apa himbauan dari Anda jika ada anggota dari Apindo di luar dari industri strategis yang diperbolehkan beroperasi ketika PSBB lalu justru mengajukan surat izin kepada Kemenperin? Apa himbauan Anda? Ya, saya rasa semua teman-teman sangat memahami tujuan dari PSBB ini ya. Jadi saya pikir memang tidak berkepentingan dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam ketentuan PSBB, yaitu tadi saya sebutkan 11 sektor, ya tentunya tidak perlu untuk memaksakan diri untuk beroperasi. Tapi sepanjang memang pada dasarnya ya tentunya juga kita berharap juga jangan diganggu juga Mas Ade, karena kalau terus diada-ada juga kasihan juga karena memang mereka secara keperluannya memang sangat dibutuhkan untuk tetap beroperasi dan sudah ada pengecualiannya, tapi karena mungkin di lapangan terjadi persepsi yang berbeda di petugas lapangan lalu terjadi gangguan juga itu tidak kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan terakhir kita ke Pak Trubus kembali. Pak Trubus, bagaimana kemudian kebijakan terkait dengan PSBB khusus untuk perusahaan-perusahaan ini agar kemudian peraturan itu diikuti, tujuan penanganan COVID tercapai, perusahaan tidak terlalu dalam merugi, karyawan masih tetap survive? Nah, menurut saya kebijakannya yang paling tepat adalah tetap mengikuti aturan bahwa PSBB ini artinya perusahaan yang dikecualikan itu tetap beroperasional, tetapi yang tidak jangan gitu kan. Jadi artinya pemerintah daerah harus tegas gitu, ketegasan di situ karena kuncinya di pemerintah daerah bagaimana mereka memberikan sanksi. Kalau misalnya ada perusahaan yang tetap ngotot gitu, sementara itu posisinya tidak sebagai perusahaan industri strategis sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes, ya harus dicabut itu izinnya kalau perlu gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang tegas karena kalau tidak akan efektif dari pelaksanaan PSBB sendiri karena kuncinya ada di penegakan hukum itu sendiri gitu loh. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah telah bergabung juga bersama kami di Prime Talk. Kita harapkan agar ke depan semua bisa berjalan dengan baik dan penanganan COVID-19 bisa optimal. Dan demikian Prime Talk kali ini, saya Ade Mulya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.